lama nyari gas, guys. Nyampe ke ujung sini, guys. Tah. Pas ke sini udah ditutup, guys. Aduh, gimana ini, guys, tuh. Waduh, gimana Bu ini? Di dalam sih katanya banyak, no. Gimana ini nasib kita ntar nggak masak-masak, aduh. Kenyang kagak, cemong iya. Udah tengah bentet ini. Tolong apa, Ibu Sri Mulyani ini rakyat jelata, ya Allah. Presiden ini bagaimana kita ini Papa Browo? Aduh, Ampun dah. makin kegencet aja saya ini Papa Browo. Aduh, Waduh, sampai tumpah-tumpah. Prabowo. Mau masak gasnya langka, beli susah, mendingan tabungnya gue jual. Gak buat apa gasnya kosong sih, nyarinya juga ngabudeng, ngalur ngidul ngulon, dapat gas. Sabar Mas, sabar. Gua amat masak ora-ora. Sabar Mas, sabar. Gua Ada gas kan, Nak? Nggak ada, Pak. Dari kemarin nggak ada gas, kosong mulu. Aduh, nggak ada mulu. Gua udah capek banget keliling sono sini. Gua tungguin aja dah. Tungguin deh. Ada gas nggak, Nak? Aduh, gua lagi goreng jengkol. Barusan juga nyari nggak ada. Kosong. Goreng jengkol banget, gasnya modal. Dari kemarin emang nggak ada, Pak. Allah, Tiga tiga banget. banget. Gimana ya? Oh, laki gue pengen makan sambal jengkolnya bantet. Mana ini? Ngantri. Tungguin aja, kita udah keliling dari Tangerang ke DKI. Nah, ada gas, Nak. Aduh, banget. Kosong, belum datang lagi. Kemarin lu bukannya udah ngisi? Masa ngisi lagi aja? Nah, saya mau buat nyetok. Loh, lu orang kaya pakai nyetok. Kasihan nih gua nih orang miskin. Emang lu gak lihat apa tuh tulisannya untuk masyarakat miskin? Ya udah sih, Pak, namanya emang lagi langka. Saya mau nyari di Bogor naik mobil. Sombong amat. Seorang kaya sih nyetok. Bukan beli yang pink. Buat rakyat miskin dia masih doyan aja. Emang nggak malu nggak mobil, nggak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Hal ini sering terjadi di negara kita. Tetapi negara tetangga beda jauh sistemnya. Hal ini harusnya pemerintah kita memperbaiki sistem-sistem yang ada di negara kita supaya tidak terulang kembali. Mungkin kalau dari segi pandangan saya ini terlihat seperti ya masalah biasa, masalah yang tidak berat, masalah sepele. Tetapi kenapa tidak bisa menyelesaikannya? Ini kritikan ya untuk para orang-orang yang mungkin bertugas di dalam mensubsidi tabung gas. Nah, akhir-akhir ini atau baru-baru ini, kok akhir-akhir ini sih? Salah ucap sahabatku semua. Baru-baru ini baru memasuki tahun baru Februari. Tapi lagi-lagi permasalahan gas. Apalagi kalau menjelang bulan puasa, permasalahan seperti ini sering muncul setiap kali. Gas langka, kemudian ini itu, dan tidak terselesaikan dari tahun ke tahun. Masalah subsidi gas. Berbeda ya dengan di negara tetangga. Subsidi gas itu, gas bersubsidi itu juga dijual di kedai atau toko-toko. Sama, di Indonesia juga sama. Gas yang bersubsidi dijual di kedai atau di toko-toko. Namun sayangnya, di negara kita lagi-lagi menjadi masalah adalah permasalahan harga. Setiap daerah harganya lain-lain. Harusnya kalau gas yang bersubsidi harganya kan sama setiap wilayah yang ada di Indonesia. Tetapi untuk di negara kita memang kadang-kadang sedikit agak aneh ya. Meskipun dari pemerintah sudah memberikan harga tetap, tapi kalau di lapangan harganya berbeda. Ini kesalahan dari sistemnya kalau dari segi pandangan saya. Di negara tetangga, gasnya itu juga disubsidi, bahkan tabung gasnya lebih besar. Kemudian mereka, kalau saya lihat, tidak pernah menghadapi masalah yang tentang gas bersubsidi. Anehnya di negara kita, hal ini sering terjadi sehingga menimbulkan keresahan para emak-emak, para bapak-bapak
hingga masyarakat yang kiranya mau memasak. Kalau dari pendapat saya, sebelum membuat aturan harusnya dikaji terlebih dahulu, ditinjau lokasinya seperti apa. Kalau tidak boleh dijual ke kedai-kedai atau ke toko-toko, ya kan? Lebih baik dibuatkan pangkalan yang resmi, diperbanyak pangkalannya supaya orang membeli gas juga sangat mudah. Kalau memang tidak boleh diperjualbelikan di kedai atau di toko-toko rumahan, sehingga masyarakat kalau mencari gas juga sangat mudah. Kalau sudah seperti ini, siapa yang salah? Tidak boleh dijual di toko, kemudian masyarakatnya juga kesulitan mencari gas. Kemudian lagi-lagi menterinya kaget, sedikit-sedikit kaget, baru tahu kalau gas yang dijual di toko berbeda jauh dengan yang ditetapkan. Masa iya sih 10 berpuluh-puluh tahun, bahkan 10 tahun menjabat kok kaget? Kalau saya masyarakat biasa ya lebih kaget lagi, kok sampai menterinya nggak tahu. Oke, mari kita simak seperti apa sih keresahan yang dialami oleh ibu-ibu dan mak-mak ketika gas yang ada di negara kita langka. Dan kenapa hal seperti ini jarang terjadi di negara tetangga. Harusnya bolehlah studi banding, bolehlah pergi ke negara maju, belajar sistem-sistemnya. Nggak usah jauh-jauh lah, ke negara tetangga aja lah. Kalau ke negara Eropa nanti biayanya mahal, ke negara tetangga belajar sistem-sistemnya seperti apa, supaya masalah gas bersubsidi ini tidak terjadi berulang-ulang terus membuat keresahan masyarakat yang ada di negara kita. Ini sebuah kritikan ya, untuk kita lebih maju ke hadapan, bukan terus membanding-bandingkan, bukan. Namun di sisi lain, mungkin nanti sebagian netizen juga akan berkomentar, wah kamu banding-bandingkan dengan negara lain. Ini membandingkan dari sisi positifnya. Selama saya bekerja di Malaysia, di negara tetangga, saya tidak pernah melihat fenomena seperti ini. Lagi-lagi gas bersubsidi menjadi problem terus-menerus. Sekarang gas LPG yang hijau tuh, yang 3 kilo itu udah nggak bisa diedarin di pengecer. Jadi kayak di warung-warung gitu tuh udah nggak bisa gitu. Gue bingung ya sama narasi pemerintah yang ngebuat gas LPG ini jadi ditarik-tarik ini di pengecer gitu kan. Pada kemarin tuh sama Ibu Sri Mulyani ya, lagi dibahas kan, yang seharusnya harga subsidi itu dari Pertamina itu sekitar 12.000 sampai 13.000-an, Betul. dijual ke pengapung 16.000, di pengecer dan segala macamnya total 22.000 lah ya. Tapi pengedarannya mulai 1 Februari nih udah nggak bisa di pengecer gitu. Soalnya nih ya, narasi pemerintah yang pertama kali nih pas LPG 3 kilo tuh ada ya subsidi, itu kan pergantian kita dari minyak tanah ke gas kan. Katanya secara subsidi pun itu tuh lebih hemat anggarannya dibandingkan pemakaian minyak tanah gitu. Jadi kan dialihkan ke LPG nih. Tapi anehnya narasi kemudian nih yang kemarin gitu dikeluarin, katanya pakai gas subsidi ini, gas LPG 3 kilo ini itu subsidinya jatuhnya kebesaran atau istilahnya kurang hemat gitu. Istilahnya pengeluaran subsidinya besar gitu. Kan ini jadinya kan aneh ya. Pertama kali kita harus dialihkan ke gas LPG, dibilangnya itu lebih hemat karena subsidi dan segala macamnya oke. Pelin-pelan. Sekarang narasinya itu tidak oke. Gak maksud gue dibandingkan ngutang-ngatik subsidi buat rakyat ya. Kenapa sih itu alokasi dana APBN kayak di Kementerian Pertahanan atau Polri gitu, Polri itu ya kan dikurangin aja. Polri itu 2 terbesar loh APBN-nya, tunjangan dan segala macamnya. Kinerja juga masih banyak yang mandet gitu loh. Daripada lu nyusahin rakyat, lu nih lagi pada susah-susah. Kita tahu ya pengeluaran pemasukan itu tidak kondusif ya kan. Dibandingkan lu ngutak-ngatik rakyat punya, mendingan lu utak-atik tuh instansi gitu yang udah besar gitu, APBN-nya dikurangin gak sampai puluhan triliun. Aduh, Bukannya saya takut bang, yang kutakutkan adalah
kalau pengecer itu gak jualan gas harus ke pangkalan, ibu-ibu tua, tetanggaku yang udah tua mau cari gas harus ke pangkalan gitu bang. Saya lebih takut itu. Betul mas. Pengecer saya nggak takut. Yang ku takutkan itu tetanggaku habis gasnya harus nyali ke pangkalan. Coba habisnya jam 9 malam, jam berapa mau masak nggak ada gas gitu. Yang ku takutkan itu bukan dari saya pengecer gitu, enggak. Ku takutkan lansia apa mau nyari gas. Betul mas. Harus ke pangkalan. Orang yang sudah tua Pangkalan jauh, harus dipikirkan juga. Ongkos lagi, yang ku takutkan itu. Nah saya itu nggak seberapa juga untungnya gini, nggak seberapa. Ayo, masih banyak kok yang ku jual. Takutnya itu cuma itu doang yang ku takutkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam fenomena apa? mas. Ya, gas 3 kilo ya, yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, oleh masyarakat. Ini hilang di pasaran. Adapun harganya tinggi, ya, sampai di 28.000 dibeli oleh masyarakat, ya. Yang seperti Abah sehari-hari bekerja dengan UMKM, ya, yang membutuhkan gas 3 kg. Ini fenomena apa? Coba Abah minta kepada Menteri BUMN, ya, Menteri ESDM dan juga Pertamina. Kalau memang mau diganti dengan 5 kilo, tapi jangan hentikan aktivitas masyarakat, kebutuhan masyarakat. Kami masyarakat kecil yang sangat ketergantungan gas 3 kilo. Adapun nanti mau dirubah, tapi jangan dulu ada penarikan atau apapun yang sangat merugikan. Tolong Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Pertamina segera atasi kelangkaan gas 3 kg. Abah domisili di Kabupaten Bandung. Ini sangat dari pagi berkeliaran sampai malam hari ini mencari gas melon 3 kg. Ini sangat sulit sekali, ya. Pada bagaimana Abah menjalankan aktivitas, ya, untuk berjualan. Sabar pak, sabar. Segera kelangkaan gas 3 kg untuk segera diatasi, terutama di Kabupaten Bandung dan mungkin daerah-daerah lain. Terima kasih. Potret antrian gas LPG 3 kilo. Masya Allah, sampai kayak zaman dulu aja ini. antri panjang. Parah. Kayak zaman dulu aja kata masnya. Padahal ini zaman sudah modern. Saya tak habis pikir lah. Masya Allah. Kalau dari segi pandangan saya, ini sistemnya. Kenapa sampai bisa seperti ini? Orang mau beli gas saja sampai beratur panjang, sampai antri. Mungkin kalau sistemnya diperbaiki dengan secara benar-benar, tidak akan terjadi berulang kali. Sekali-kali mencontohi sistem yang ada di negara tetangga lah, di mana masyarakatnya tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Mungkin nanti sebagian netizen juga akan berkomentar, kan beda bang, beda, negara kecil, negara kita itu besar, pejabatnya itu juga banyak. Kasus
seperti ini hampir setiap tahunnya berulang dan berulang-ulang terus. Masyarakat selalu kesulitan mencari gas. Kemudian subsidi tidak tepat sasaran. Yang menggunakan gas LPG ini yang 3 kilo hampir seluruh merata. Ngantri negeri yang katanya sumber daya alam berlimpah ruah, cukup untuk anak cucunya. Betul Mas, katanya sumber daya alam melimpah, cadangan gas kita melimpah, tapi faktanya seperti ini. Gas dipersulit, saya udah cari kemana-mana. Gimana ini buat kita rakyat kecil, ha? Bagaimana nih Bu dengan kondisi gas langka ini seperti apa? Ya, saya bingung karena tulang punggungnya itu saya. Saya kalau nggak ada gas, saya mau makan apa? Buat biaya sehari-hari. Karena saya Betul, Bu. sehari-hari kehidupan saya warung. Ini Ibu jual warung makan? Iya, warung makan. Udah nggak masak hari ini apa gimana? Hari ini masih masak, kalau besok entah saya masak atau tidak. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Betul, susah banget gas. Udah nyari kemana aja tadi Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Sampai ke Tangsel. Terus pengennya buat pemerintah seperti apa Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil. Gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Jangan apa-apa dipersulit, jangan pemerintah baik dilancarin. Kita Setuju. rakyat kecil pikirin dong. Lihat keresahan masyarakat kita ketika sulit mendapatkan gas. Kemarin statement dari Menteri SDM katanya kan sudah stop kirim gas ke luar negara. Mungkin kita sering mendengar istilah Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan gas alam yang begitu sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Kemudian statement Menteri SDM yang baru-baru kemarin saja saya juga mendengarnya. Sekarang Indonesia tidak akan kirim gas ke negara orang. Di negara sendiri warganya mengantri. Jadi kita pentingkan di dalam negara sendiri. Kalau saya dengar sih dengarnya seperti itu. Tapi faktanya ya kita bisa lihat sendiri, masyarakat pun kesulitan mendapat gas. Kalau dari segi pandangan saya harusnya para pejabat-pejabat yang mungkin saat ini menjabat dalam bidang untuk melayani gas masyarakat ini ya paling tidak sebelum membuat program itu dikaji terlebih dahulu supaya masyarakatnya juga tidak merasa dirugikan, mau masak saja dipersulit. Ini sistemnya yang kurang bagus dari negara kita. Masalah hal seperti ini saja terus berulang kali tidak pernah terselesaikan, hampir setiap tahunnya terjadi. Apalagi kalau menjelang puasa, menjelang lebaran, pasti akan sering terjadi kelangkaan gas dengan secara tiba-tiba. Harusnya belajar sistem-sistem ini ke negara maju lah, biar negara kita itu juga tidak mempersulit warganya sendiri. Mau masak aja susah. Dan ini juga terjadi di negara tetangga. Di Malaysia, gasnya juga bersubsidi, bahkan lebih besar. Dan tidak ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Oke, di Indonesia mungkin ada bagusnya ditulisi untuk masyarakat miskin supaya yang kaya tidak beli. Tetapi pada faktanya hampir menyeluruh memakai gas subsidi. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan info yang bermanfaat. Dan tentunya segala permasalahan yang ada di negara kita mudah-mudahan segera terselesaikan dan masyarakatnya dalam masalah gas ini terselesaikan dengan secara benar-benar dan tidak terus terjadi berulang kali. Katanya mau mengejar negara tetangga supaya kita juga lebih maju ke hadapan. Masalah gas saja belum terselesaikan sampai saat ini. Ini gimana ini?